Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarna bil birri wasillati wa nahana 'anil 'uquq wa ja'ala haqqal muslimi 'alal muslim man akkidil huquq wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul khaliq kulli syai'in makhluq wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul masduq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-natqi bi afdali mantuq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah, Islam memberikan petunjuk kepada umat manusia mengenai bagaimana menjalani kehidupan dengan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan yang didambakan baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu aspek yang membentuk kebahagiaan hidup seorang muslim adalah kemampuan membina hubungan yang baik dengan sesama muslim. Dalam khutbah Jumat hari ini, khatib ingin mengajak kita sekalian untuk merenungkan makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan prinsip pokok ukhuwah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Ayat di atas ditujukan kepada seluruh umat Islam. Sejalan dengan makna ayat itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan bahwa umat Islam adalah laksana tubuh yang satu. Ada atau tak ada semacam perjanjian tertulis, namun umat Islam karena keislamannya harus memandang umat Islam lainnya sebagai saudaranya sesuai dengan prinsip ukhuwah Islamiyah. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ukhuwah Islamiyah mudah diingat dan seringkali diucapkan, namun yang susah adalah pelaksanaannya di lapangan. Dr. Ali Abdul Halim Mahmud dalam bukunya Fikih Ukhuwah menjelaskan hak dan kewajiban ukhuwah dalam Islam berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Di antaranya, yang pertama, menutup aib saudara seiman. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian pada hadis yang lain yang berbunyi, barang siapa membela kehormatan saudaranya sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan neraka dari wajahnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, memaafkan saudara seiman. Imam Malik meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Dibuka pintu-pintu surga setiap hari Senin dan Kamis. Ampunan ilahi dilimpahkan kepada setiap hamba yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu, kecuali yang menyimpan dendam kepada saudaranya. Tentang mereka dikatakan, tunggu, tunggu, tunggu sampai mereka berbaikan. Kemudian yang ketiga, melepaskan kesulitan sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda, Allah menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian dalam hadis yang lain, terkutuklah orang yang mendatangkan bahaya atau membuat tipu daya terhadap seorang mukmin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kemudian yang keempat, berbaik sangka kepada sesama muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Kelima, berdoa untuk kebaikan sesama muslim, baik semasa hidupnya maupun setelah wafat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang datang sesudah mereka berdoa, Tuhan, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Tuhan, engkau maha penyantun, maha pengasih. Quran surat Al-Hasyr ayat 10. Dalam kaitan ukhuwah Islamiyah, hubungan dan interaksi sosial yang dijiwai dengan kasih sayang dan ketulusan disebut silaturahim. Silaturahim yang merupakan salah satu tolok ukur kesempurnaan Islam seseorang harus dipelihara dan dikembangkan di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran surat An-Nisa ayat 1. Ayat ini menegaskan eksistensi Allah sebagai zat yang telah menciptakan manusia dengan beragam warna kulit, bahasa dan budaya. Bahwa Allah Maha Agung dengan menciptakan manusia dengan warna yang beragam. Atas fakta inilah maka manusia dituntut untuk bertakwa kepadanya.
di mana salah satu realisasi ketakwaan tersebut adalah silaturahim. Islam memandang baik atau buruknya hubungan seorang muslim dengan orang lain berdampak pada nilai keimanan. Dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Kalian tidak akan masuk surga sebelum kamu beriman, dan kamu tidak akan beriman sebelum kamu saling mencintai dan sayang menyayangi satu sama lain. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian melakukannya maka akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh menyimpan kebencian, dendam, permusuhan, atau khianat terhadap orang lain. Orang yang lurus iman dan Islamnya pasti mempunyai jiwa yang bersih, pikiran yang lapang, dan hati yang jujur, serta senantiasa mendoakan yang baik untuk orang lain. Karena itu, iman yang efektif ialah iman yang mengendalikan perilaku aktif dalam kehidupan sehari-hari. Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Al-Iman wal Haya, yang artinya iman dan kehidupan, melukiskan karakter seorang muslim yang berhati mulia, yakni sanggup menahan amarahnya walaupun dia kuasa melampiaskannya, suka memberi maaf walaupun sanggup untuk melakukan penyiksaan, berlapang dada walaupun dia yang benar. Orang yang beriman tiada dengki dan tiada menaruh benci, karena kedengkian dan perasaan kebencian itu adalah benih yang ditaburkan syaitan, sedangkan cinta dan kasih sayang serta hati yang bersih adalah tanaman dari Tuhan yang Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita semua menjadi muslim yang senantiasa memelihara dan menegakkan ukhuwah Islamiyah dengan setulus hati dimanapun kita berada. Setiap muslim haruslah mengutamakan kepentingan menjaga ukhuwah Islamiyah di atas segala kepentingan pribadi dan golongan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiq wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhan nas ittaqullaha waf'alul khair wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullaha 'ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihillahi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in
وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين. واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين عامة. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشدائد والمحان والفتان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.